Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali pada subuh yang berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menjaga lisan kita. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu saya menyinggung sedikit perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan ihfaz lisanak fala taqul fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiq. Jagalah lidahmu, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kamu diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ujian itu, cobaan itu, keburukan yang datang padamu bisa jadi penyebabnya karena ucapan. Sehingga jamaah sekalian, kita perlu menjaga ini, sebab ada satu hadis, dan hadis ini juga sudah populer di kalangan kita, bahkan sering diangkat di awal-awal Ramadan. Apalagi memang kita sudah menjelang Ramadan ini, kita sudah berada pada tanggal 13 Sya'ban bagi yang berpuasa putih. Hari ini hari pertama sampai hari Jumat nanti. Dan ada yang ingin saya sampaikan bertalian dengan puasa ini, termasuk puasa putih dan puasa-puasa sunnah yang lain. Jangan sampai dengan itu kita sudah merasa hebat, merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang banyak kita lakukan,
Padahal bisa jadi semua itu kita miliki, tapi kita termasuk ahli neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang saya maksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahihu Al-Jami'us Shaghir. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pernah ada orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tatasaddaq walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Qalu, "Wa fulana tusalli al-maktubah wa tasaddaqa bi athwab wa la tu'dhi ahada." Faqala, "Hiya min ahlil jannah." Arti bebas dari hadis ini bahwa orang yang datang tadi berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang terkenal ahli qiyamul lail, ahli puasa, taqumul lail wa tasumun nahar." Jadi sini tidak disebut karena tasumun Ramadan, tasumun nahar. Artinya banyak puasanya, bukan hanya di Ramadan. Meskipun kita sudah pernah mendengar bahwa ada jaminan surga buat wanita, tapi saya tidak menyebutkan bahwa ini khusus buat wanita, tidak. Ada jaminan surga buat wanita kalau dia menjaga salat 5 waktunya, puasa pada bulan Ramadan, taat pada suaminya, menjaga kehormatannya. Kalau dia memiliki itu, dalam hadis ini disebutkan, qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya, ada perempuan wahai Rasulullah terkenal dengan salat malamnya, terkenal dengan puasa siangnya. Dia banyak puasa, bukan hanya Ramadan. Wa taf'al, dia banyak berbuat, maksudnya berbuat baik. Wa tasaddaq, dan dia banyak bersedekah. Lakin cuma ada satu Rasulullah, tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya dengan kata-katanya, dengan lisannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab menanggapi pertanyaan tadi, la khaira fiha, de gaga decen, de gaga kesinna makun rema pakoye. Tidak ada baiknya. La khaira fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiya min ahlin nar. Dia adalah ahli neraka. Coba. Orang rajin qiyamul lail. Kalau rajin qiyamul lail berarti tidak usah disebut salat fardunya. Ya. Berarti dia menjaga itu. Dia rajin puasa. Tasumun nahar. Wa taf'al, banyak berbuat. Wa tasaddaq, banyak bersedekah. Cuma itu. Dia tidak bisa menahan lisannya. Dia suka menyakiti tetangganya dengan kata-katanya. Kata Nabi, la khaira fiha. Dek gaga kesini. Mau makasih sempajanna, mau maiga sempajanna, mau maiga puasana.
Mereka sedekah tapi nafuji pediri tetanggana nasaba ada-adanna la khaira fiha hiya min ahlin nar. Pentingnya kita menjaga lisan. Nah, kemudian semuanya juga mengatakan, tapi bagaimana wahai Rasulullah kalau ada perempuan, ada orang yang tidak seperti perempuan tadi, dia cuma sholat fardu, kalau dia bersedekah juga sedekahnya biasa, pemberiannya tidak banyak, atwar, sesuatu yang ringan, tapi dia tidak pernah menyakiti seseorang, dia tidak pernah menyakiti seseorang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ihya min ahlil jannah, itu ahli surga itu. Coba kita bandingkan perempuan yang tadi yang terkenal dengan ahli salat, qiyamul lail, ahli puasa, setiap banyak puasanya. Kalau kita mau sebutkan mau puasa Senin Kamis toni, mau puasa putih toni, bahkan puasa Daud, hati-hati ki. Jangan sampai kita banyak berbuat seperti ini, lalu kita tidak bisa menjaga lisan kita yang bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La khaira fiha. Dek gagal kesin. Hiya min ahli nar. Ini yang paling berat ini. Dicap ahli neraka. Sehingga wajar ya kalau ada beberapa contoh kasus yang kita sebutkan, orang sholat Thomas Sempaja, bahkan dalam hadis disebutkan inna rajula la yusalli sittina sana, engkau tahu Sempaja 60 tahun lam tuqbal salat, tidak diterima salat. Thomas Sempaja, nah diterima Sempajana, dia diwala, dia nyari ngapala, maka nasabak dek nasoku Sempajana, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, kita rajin sholat 5 kali sehari semalam berjamaah, kita banyak berpuasa, kita banyak bersedekah, tapi kita melakukan hal-hal yang bisa menodai, bahkan bisa menghancurkan apa yang kita sudah lakukan. Sehingga ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa laisat taqwa bikathratis shalah wassiyam, atau biqiyamil lail wa shaumin nahar fi Ramadan, maksudnya bukanlah takwa itu karena diukur dari qiyamul lail dan puasa di siang hari, walakinnat taqwa, akan tetapi takwa itu diukur dari mana? Bijtinabin nawahi, dengan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, dan lebih ditekankan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini tadi contoh perempuan rajin sholat, rajin puasa, banyak bersedekah, banyak berbuat baik, tapi tidak menjaga lisannya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kata-kata menyakiti tetangga, maka disebutkan tidak ada baiknya. Hiya min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mari kita menghadirkan diri kita, memasukkan diri kita, jangan sampai termasuk ke dalam
kondisi seperti perempuan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlin nar. La khaira fiha. Jangan kita melihat orangnya bahwa yang disebut itu perempuan, tidak. Kita bisa masuk, Bapak-bapak dan saudaraku sekalian. Kita bisa masuk di sini. Misalnya kita lahirkan pada diri kita, orang menyebut saya ahli sholat, saya ahli puasa, saya banyak bersedekah, saya banyak berbuat baik. Tapi saya tidak menjaga lisan saya mengata-katai orang, menyebutkan, mengungkap aibnya dan sebagainya. Kita kembalikan pada diri kita, dia gagak kesiku. Dia gagak kesiku. Penghuni neraka. Na'udzubillah. Nah, kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa ihdar, la taqul, yang sama dengan apa yang disebutkan ihfaz lisanak, jaga lisan. La tadhkur auratum ri'in atau auratun nas. Jangan kamu menyebutkan aurat, aib, celaan orang lain. Fakulluka aurat, karena kita semua ini punya aurat, punya aib, punya celaan. Walin nasi alsunu, dan di semua orang juga ada lisan. Maksudnya kamu caritai tawe, mupawi, jakna dan sebagainya. Ikut kata jakna, carita toko itu. Jaga lisanmu, jangan mengungkap sesuatu kecuali pada tempatnya, ya, karena ada mengungkap sesuatu, ya, keburukan, dan itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Ada tempatnya, ada tempat. Misalnya kita diminta untuk menjadi saksi, ya, maka kita mengungkap itu. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu keburukan, keburukan. Tapi tidak berdosa. Kenapa? Pada tempatnya. Nah, yang diinginkan di sini adalah mengungkap sesuatu, menyebutkan sesuatu, melafazkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahkan mungkin memang tujuannya untuk menghinakan. Nah, ini yang dilarang. Padahal kita semua mengetahui perkataan ahli hikmah bahwa la tahqiranna saghiratan, la tahtakir man dunak. Yang lain mengatakan la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kamu menganggap remeh dosa kecil, karena sungguhnya gunung yang besar itu terdiri dari partikel-partikel kecil. Jangan kamu menganggap remeh orang lain, orang-orang yang berada di bawahmu. La tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah, karena setiap orang itu punya kelebihan. Bisa jadi dia kurang di sini, kamu lebih di situ. Tapi Anda kurang di sini, dia lebih di situ. Nah, sehingga kita melihat, bahkan yang lebih bagus, jangan pusing dengan orang lain, dengan aib orang lain, celaan orang lain. Fatuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, lalu lupa dengan aib orang lain, tidak sibuk dengan. Tapi yang banyak di kita, ya, seperti ungkapan yang biasa kita dengar, ya, kuman seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Sesuatu yang kecil, biar jauh, bagaimana tidak muncul, nah dikorek-korek. Agak sirona gaul. Engkau tahu, kau mau pesut, mau cedek, 10 tu tambah. Ini perlu
Perlu kehati-hatian. Jangan sampai kita sudah merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, salat, puasa, sedekah, baca Quran, banyak bersalawat sampai ujungnya nanti. Karena di sini di 13, 14, 15 ini ya, ada yang sakral bagi kebanyakan kaum muslimin. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Yang terkadang ada orang sepanjang tahun tidak berbuat baik, tapi tidak mau lepas di musim Nisfu Sya'ban. Apalagi Nisfu Sya'ban ini nanti tepat malam Jumat. Sekarang hari Rabu, ya 13. Besok Kamis 14. Malamnya malam 15 Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban. Malamnya qiyamul lail, tadarrusan, zikir panjang sampai subuh. Besoknya sahur, puasa Nisfu Sya'ban. Isana ramalan dek na puasa. Astagfirullah. Dan itu kebanyakan. Banyak dari saudara-saudari kita yang muslim mengutamakan yang sunnah. Mengutamakan yang sunnah. Ya sama dengan yang sering kita sampaikan ya, bahwa ada orang tidak mau ketinggalan sholat duhanya. Mau nih mas sebok kok sempaja subuh. Ya yang penting sholat duha tidak mau ketinggalan sholat duhanya. Kenapa? Ada iktikad yang salah di sana. Sholat duha, siapa yang rajin, siapa yang menjaga sholat duhanya, ya maka dijamin rezekinya. Bapak sempodalle. Nah ini padahal semua sholat, khususnya sholat subuh yang disebut oleh Nabi, rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nabi sempaja sunnah di Allah subuh. Nah ini saya nikah saya sama enggak lebih apa diolah sampaja sunnah na sampaja subuhna. Bukan salat sunnah subuh ya, salat sunnah sesudah subuh. Sehingga alhamdulillah saya tidak pernah ketinggalan subuh. Bahkan saya lanjut dengan duha. Maka tetap itu pernah sampaja subuh. Dia nangka terlambat lo di kantor nasabah puraku mau mas sampaja subuh kalau di kantor. Ya, sesudah sholat subuh saya sholat duha langsung ke kantor. Tidak terlambat. Kenapa? Jam 7 baru. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga ya, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan sampai hancur gara-gara lisan kita. Gara-gara tidak bisa menjaga ucapan kita. Sehingga kita termasuk ke dalam golongan disebut la khaira fiha hiya min ahlin nar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم بارك لنا ما بقي من شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا واهدنا واجعلنا من الذين يعملون الصالحات فيها من قيام فيه ومن صوم النهار فيه وقراءة القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.